bapak-bapak kan suka hal yang praktis nih. Dan mungkin dia kurang informasi, jadi kadang-kadang kalau istrinya kesakitan, putingnya lecet, ini itu dan sebagainya, pasti pikiran kita langsung ke, udah deh kamu susu formula aja deh gitu. Nah, sebenarnya ada nggak sih indikasi gitu kapan kita butuh susu formula? Ini penting banget karena pasti bapak-bapak ini suami-suami kan sayang banget sama istrinya. Oh, banget. Nah, makanya dia kepengen istrinya nggak kesakitan, biar istrinya nggak sedih, ya. Jadi kadang-kadang pengen cari jalan pintas. Betul. Padahal bisa jadi belum tentu itu membantu. Oke. Jadi kadang-kadang nggak apa-apa kasih formula dulu mah. Iya, cuma Kayaknya 1 gelas belum doang. ada itunya apa namanya asinya belum ada. Iya, Padahal sebenarnya kita ngasih 1 botol pertamanya tuh kan tenang bayinya Bisa tidur bobo, iya. gitu. Padahal kemudian nanti bayinya bisa jadi nggak mau netel lagi gara-gara sudah kenal sama si botol ini gitu. Okay. Ibaratnya dalam pernikahan itu ada orang ketiga. Nah, dalam hubungan menyusui ibu dan anak, juga sama ya. si botol ini adalah pihak ketiga. Nah, kalau sudah kenal sama pihak ketiga, kadang-kadang sulit kembali. lagi. Nah, itu tuh pesan penting ya. Jadi bapak-bapak jangan langsung udah kasih formula aja. Cari dulu konselor menyusui. Ke klinik laktasi. Hari gini udah banyak ya, udah mulai banyak di mana-mana. Coba cari tahu. Kalau sulit misalkan di tempat tinggal kita nggak ada klinik laktasi, ada yang namanya telekonseling sekarang. Oh iya, sudah mulai banyak ya. Bisa pakai telepon ya. Hari gini ya, bisa lihat media sosial pasti bisa lah telepon ya. Nah, itu cari informasi seperti itu. Dan kalau ditanya sebenarnya kapan sih susu formula itu bisa diberikan? Sebenarnya hanya sedikit. Indikasi medis yang menentukan seorang anak itu memang membutuhkan benar-benar perlu pakai formula. Dan sedikit sekali penyakitnya. Agak langka juga. Contohnya nih ya, ada nama penyakit fenilketonuria. Pernah dengar nggak? Nggak pernah. Ya, karena langka sekali. Kayak dari puluhan ribu, bahkan mungkin ratusan ribu kasus kelahiran hanya satu. Dan dia juga nggak bisa pakai susu formula yang beli di supermarket terdekat gitu. Itu nggak bisa. Oh, nggak bisa. Khusus. Formulasinya tuh khusus gitu, nggak sembarangan. Ada juga kondisi-kondisi sakit yang namanya maple syrup syndrome. Nah, nggak pernah dengar juga kan ya? Jarang, kasusnya jarang banget. Jadi anak ini punya keluaran air kencing yang baunya tuh menyengat seperti maple syrup. Maple syrup itu sirup maple yang biasa kalau di film-film tuh makan pakai pancake pakai sirup gitu. Kenapa namanya itu? Karena memang banyak ditemukan di negara-negara yang bukan negara kita. Kita kan jarang ya pakai maple syrup. Di sini sirup maple-nya nggak ada kita ya. Sirup koko pandan kalau di sini. Kalau di sana banyak maple. Karena memang banyak ditemukannya case-nya di negara-negara yang memang ada musim dinginnya gitu. Karena di sini jarang kasusnya. Dan itu pun lagi-lagi bukan susu formula yang ada di pasaran. Memang khusus ya. Khusus. Jadi memang ada indikasi medis yang memperbolehkan pakai susu formula, tapi jarang banget gitu ya. Jadi puting lecet enggak? Bukan, puting lecet ya dibenerin posisinya. Pelekatannya. Dicari tahu kenapa lecetnya. Jangan-jangan ada masalah lain. Bayi nangis-nangis terus juga enggak? Nah, kenapa dia nangis? Jangan-jangan dia bosen, kedinginan, pengen digendong, kepanasan. Bisa macam-macam ya. Jadi yang pertama tahapannya perlu mencari si konselor laktasi itu ya. Oke.